Baiklah, selamat datang di YouTube channel saya, Hafiz Hadi Siswo. Di sini saya akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Pada mind map di atas, ada sebuah sistem dan pengembangan sistem informasi yang berisi tentang perkenalan. Di dalam perkenalan ada pendahuluan, dampak teknologi, memahami bisnis, alat dan tools, dan metode. Pada pendahuluan, kita akan menjelaskan bagaimana pengembangan sistemnya, bagaimana tentang pengembangan sistem informasi tersebut. Dan yang kedua yaitu dampak teknologi. Pada dampak teknologi kita akan menganalisis desain sistem dan sistem analisisnya. Apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari desain atau sistem analisis tersebut. Yang ketiga yaitu ada cara memahami bisnis. Cara memahami bisnis seperti pemodelan bisnis, ada profil bisnis, model bisnis, atau on demand. Yang keempat yaitu ada tools atau alat. Tools yang digunakan seperti software-software yang dibutuhkan kayak prototyping dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada metode. Metode di sini kita akan menjelaskan tentang metode apa yang digunakan untuk menganalisis sistem informasi dengan cara menganalisis struktur objek dengan metode AIGIL, JAD atau RID. Terus ada juga yang bernama kasus bisnis. Setelah kita menganalisis, tentunya kita akan menganalisis kasus bisnis. Kasus bisnis di sini kita melakukan dengan cara perencanaan dan kerangka kerja. Jadi di dalam perencanaan dan kerangka kerja itu ada proses identifikasi yaitu SWOT, rencana, contoh alat kasus, dan peran teknologi informasi. Lalu ada juga prioritas. Prioritas ini seperti bagaimana apa yang harus diutamakan dalam menganalisis kasus bisnis. Yang ketiga yaitu ada bisnis. Bisnis apa yang harus dianalisis dan apa itu bisnis. Yang keempat yaitu ada tinjauan dan kelayakan. Jadi seberapa layak bisnis tersebut kita jalankan. Yang keempat yaitu ada proyek. Lalu ada juga persyaratan permodelan. Persyaratan permodelan di sini ada JID dan RID. JID itu seperti keterlibatan peran, keuntungan, dan kerugian pada JID. RID kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan RID. Lalu ada juga pertumbuhan biaya dan manfaat. Pertumbuhan biaya dan manfaat di sini kita akan membahas tentang skalabilitas dan total biaya. Selanjutnya pada mind map di atas ada juga yang namanya desain arsitektur dan implementasi. Jadi desain arsitektur dan implementasi ini ada data desain, UI desain, arsitektur, dan implementasi. Di dalam data desain ada yaitu konsep desain, lingkungan data, DBMS, program entitas, dan penyimpanan dan akses data. Konsep desain ini berisi tentang apa itu struktur data. Lalu, lingkungan data ini mencakup tentang arsitektur, database, dan bahasa. Lalu ada juga DBMS, program entitas seperti ERD. Lalu ada penyimpanan dan akses data. Pada UI Design, kita di sini akan membahas tentang perancangan UI, pembuatan UI, analisis pengguna,
analisis tampilan produk dan langkah menjadi UI desain. Lanjut, yaitu ada arsitektur. Di sini arsitektur membahas tentang file, database, data mining, dan big data. Pada arsitektur ini, sebelum awalnya data akan berbentuk sebuah file, lalu file tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah database. Jadi kumpulan database akan menjadi data mining, lalu data mining akan menjadi sebuah big data jika data itu besar. Selanjutnya ada implementasi. Implementasinya itu tentang pengembangan aplikasi secara terstruktur dan berorientasi objek. Selanjutnya yaitu ada metode agile, lalu ada pelatihan. Yang terakhir yaitu ada pemodelan objek yang berhubungan dengan data dan proses pemodelan. Di dalam pemodelan objek, di sini ada hubungan objek dan kelas, analisis berorientasi objek, pemodelan objek bahasa, mengatur objek model. Dan di dalam data dan proses pemodelan, ada sebuah tabel keputusan, DFD, membuat DFD, kamus data, dan alat deskripsi proses. Di dalam analisis berorientasi objek, terdapat berisi tentang konsep, UML, objek, atribut, kelas, dan pesan. Selanjutnya itu ada pemodelan objek bahasa, yaitu berisi tentang diagram struktur, perilaku, dan lain-lain. Lanjut yaitu mengatur objek model. Mengatur objek model yaitu tentang pengembangan hubungan diagram. Pada data dan proses pemodelan, terdapat sebuah tabel keputusan di mana kita akan membuat keputusan dengan cara kita menganalisa seperti yang tadi, menganalisa sebuah informasi. Sebuah informasi akan dianalisis secara detail dan akan dibuat keputusan dari hasil analisis informasi tersebut. Lalu ada juga DFD. DFD ini di sini kita akan membahas tentang simbol DFD, proses aliran data, dan entitas. Lalu pada alat deskripsi proses, di sini kita akan membuat desain modular yang berisi tentang pengurutan, perulangan entitas, dan seleksi. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih.